Hai anak Bu Guru, kita bertemu lagi di channel Bu Guru. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ketiga. Masih ingatkah anak-anak mengenai perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan? Ya, ada yang masih ingat, ada yang mulai lupa. Oke anak-anak, mari pada pembelajaran kali ini kita ingat kembali apa itu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Iya, pada gambar terlihat proses penyerbukan yang dialami oleh tanaman mangga yang dibantu oleh kupu-kupu. Bagaimana kupu-kupu bisa membantu proses penyerbukan? Iya, kupu-kupu yang ingin menghisap sari madu pada bagian bunga mangga tidak sengaja menginjak serbuk sari dan serbuk sari tersebut menempel pada kakinya. Setelah itu, serbuk sari yang menempel pada kaki dibawa oleh kupu-kupu ketika dia pindah ke kepala putih. Hal ini dikarenakan dia juga ingin menghisap sari madu pada bagian lain. Oleh karena itu, serbuk sari yang dibawa pada kaki kupu-kupu jatuh atau menempel pada kepala putih dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika itulah terjadi penyerbukan. Oke anak-anak, karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada mangga, jadi dapat dikatakan mangga mengalami perkembangbiakan secara generatif. Ingatkah anak-anak ini gambar apa? Proses apa yang terjadi? Iya, ini adalah mencangkok. Anak-anak, mencangkok dapat kita lakukan pada tanaman rambutan, mangga, dan jambu air. Nah, sekarang gambar ini anak-anak, kira-kira ini proses apa? Benar sekali, ini adalah stek batang. Stek batang ini dapat kita lakukan pada tanaman singkong dan bunga sepatu. Kemudian anak-anak, gambar yang ketiga, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Iya, ini adalah gambar menyambung atau sering dikatakan dengan okulasi. Menyambung dapat kita lakukan pada tanaman jeruk, durian, dan rambutan. Nah, anak-anak, kira-kira ini disebut dengan perkembangbiakan apa ya? Tepat sekali, ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Kira-kira, mengapa manusia melakukan perkembangbiakan ini? Ya, karena banyak mendapatkan keuntungan, diantaranya bisa menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induknya, kemudian menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek, dan dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada 7 tanaman anak-anak. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada tanaman kunyit berkembang biak dengan akar tinggal. Kemudian yang kedua ada tanaman bawang, ada bawang merah anak-anak. Nah, bawang merah ini berkembang biak dengan umbi lapis. Gambar yang ketiga kita dapat lihat ada singkong. Singkong berkembang biak dengan umbi batang. Gambar yang keempat, ini ada wortel anak-anak. Nah, wortel sendiri berkembang biak dengan menggunakan umbi akar. Gambar berikutnya yang di bawah itu ada
cocor bebek anak-anak. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Gambar di sebelahnya itu ada tanaman paku. Tanaman paku berkembang biak dengan apa anak-anak? Iya, berkembang biak dengan spora. Yang terakhir itu adalah tanaman stroberi anak-anak. Stroberi berkembang biak dengan geragi atau sering disebut dengan stolon. Nah, ketujuh tanaman ini dapat dikatakan berkembang biak dengan vegetatif alami. Setelah membahas beberapa gambar tadi, bagaimana? Apakah anak-anak sudah ingat apa itu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif? Kira-kira apa perbedaannya? Iya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Anak-anak, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada perkembangbiakan vegetatif alami dan ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti anak-anak telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apa upaya-upaya lain yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Adapun upaya-upaya untuk melestarikan tumbuhan, yang pertama ada mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Seperti kita dapat melakukan proses mencangkok, menempel, ataupun lainnya. Kemudian kita tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, yaitu menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Yang keempat, melakukan penghijauan atau penanaman kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima, kita melakukan pelestarian tumbuhan secara in situ atau ex situ. Nah, in situ ini artinya kita melestarikan tumbuhan di tempat aslinya dia. Contohnya seperti hutan lindung. Kemudian, pelestarian secara ex situ ini maksudnya kita memindahkan tumbuhan tersebut ke tempat yang sesuai dengan tumbuhan tersebut, misalnya seperti kebun raya. Nah, yang keenam, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Sebelumnya, anak-anak sudah berlatih membuat kesimpulan. Nah, sekarang mari kita coba menilai apakah kesimpulan anak-anak sudah tepat dan baik. Untuk membantu anak-anak menilai kesimpulan yang sudah anak-anak buat, Bu Guru akan bantu dengan memberikan beberapa indikator penilaian kapan kesimpulan itu dinyatakan baik. Nah, kesimpulan yang baik itu anak-anak harus berisikan satu, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi harus ada pesannya anak-anak. Yang kedua, intisari dari tulisan. Jadi kesimpulan anak-anak harus memuat intisari dari tulisan tersebut. Kemudian yang ketiga, pernyataan dalam kesimpulan harus dimulai dari pernyataan yang khusus ke umum. Nah, kesimpulan harus menggunakan kosakata baku. Yang terakhir, suatu pernyataan yang dibuat harus berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi anak-anak tidak boleh hanya
menaruh kalimat utamanya saja menjadi kesimpulan. Anak-anak juga harus mengolah kata-katanya sehingga menjadi kalimat yang baik dan merupakan kalimat anak-anak sendiri. Itulah beberapa indikator penilai anak-anak. Silahkan anak-anak nilai kesimpulan yang sudah anak-anak buat. Kemudian jika masih kurang baik, silahkan anak-anak terus berlatih. Oke anak-anak, sekian pembelajaran 3 kita hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa sebelum mengakhiri, Bu Guru akan memberikan 4 soal refleksi untuk anak-anak. Soal refleksi. 1. Apa perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif? 2. Sebutkan upaya-upaya pelestarian tumbuhan. 3. Sebutkanlah hal-hal yang harus termuat dalam membuat kesimpulan yang baik. 4. Sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Sertakan masing-masing satu contoh tumbuhannya. Silakan kerjakan pada buku latihan anak-anak. Bu Guru tunggu jawaban anak-anak. Nah, sekian anak-anak video kali ini. Sampai bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.